Ini menarik. Saya rasa hari ini Pak Nurnas sedang curhat. Sebegitu rendahnya DPRD diperlakukan oleh eksekutif sehingga apapun kegiatan dia tidak libatkan. Maksudnya begini Pak, bukan rendah itu. Jadi puisinya sesuai dengan ketentuan aturan, memang dalam puisi itu tidak terlibat DPRD. Kenapa Pak? Memang itu aturannya. Karena puisi itu adalah kewenangannya ini karena pembangunan investasi. Betul. Ya. Itu kan pembangunan di pusat Pak. Kita tidak terbawa. Yang tidak terlibat itu Pak dalam pembahasan. Dalam pelaksanaan seharusnya DPRD itu juga dikasih mungkin tahu. gini aja Bu Dewi. Jadi kalau Pak Dewi terpilih besok akan merasakan juga. Oh harus dong Pak. Saya nggak mau seperti itu Pak. Jadi gini Pak, saya tadi dipertanyakan masalah pemerintahan daerah tadi Pak ya. Saya melihat komitmen pemerintahan daerah kita dalam pembangunan. Kita mencontohkan saja Pak. Saya contohkan Bandara BIM. Itu dulu kan susah untuk terwujud. Tapi begitu Pak Zainal Bakar, ini maaf ya, bukan karena Pak Zainal Bakar orang Pariaman saya bawa, maju Pak Zainal, kemudian alhamdulillah Bandara BIM sekarang sudah berfungsi, kan kayak gitu Pak. Begitu juga dengan jalan tol. Tadi saya dengar ada apa katanya di media, Pak Gubernur sudah angkat topi dengan jalan tol. Nggak boleh dong. Kalau Pak Gubernur sudah angkat topi, berarti kita ganti gubernur di 2024. Nah, artinya begini, yang saya lihat, ini maaf, saya berbicara, saya meminta maaf. Harus ada kita wanita-wanita atau politisi-politisi wanita yang dengan tegas mengatakan, pemilik lahan itu sebenarnya kan adalah kaum adat yang pemiliknya adalah perempuan kalau di Minangkabau. Kalaupun seluruh ninak mama tanda tangan untuk pembebasan lahan tanpa ada tanda tangan wanitanya atau bunuh kandungnya di situ, itu tidak sah jual beli secara hukum. Nah, artinya apa? Ketidaktransparan di dalam sistem penggantian lahan. Ini berawal dari yang kecil, sehingga terjadilah kebohongan-kebohongan yang menumpuk. Apa yang dilihat oleh pejabat kita saat itu, baik yang berada di Kabupaten Padang Pariaman di dalam memberikan ganti rugi, bahwa ini adalah ibarat kita dalam sebuah rumah makan Pak. Hari ini kita makan besar dengan adanya ayam besar, kemudian ada ikan kerapu yang bagus-bagus. Ini enak. Kalau ini kita kasih ini, nanti kita nggak makan. Makanya yang dia kasih yang sedikit-sedikit aja. Yang penting ikan kerapu dan ayam ini sudah kita makan bersama, kan kayak gitu. Nah, tapi orang Minang itu punya suatu sifat. Apa sifatnya? Mahanya tidak bisa dibali, murahnya tidak bisa diminta. Kalaupun tidak dibayar jalan tol ini, asal kita yakinkan kepada nenek mama dan bunda kandung yang ada di Sumatera Barat, dampak positif terhadap daerah kita ke depan, saya yakin itu akan terlaksana dengan baik. Tapi permasalahannya kan tidak begitu Pak. Yang eksekutif dengan keegoannya, ini harus kita laksanakan. Ganti rugi cuma segini, kami sudah berusaha menaikkan tapi itu tidak bisa. Ini yang salah. Nah, kalau Allah izinkan saya orang Pariaman, Sri Kandi Pariaman hadir di DPR nanti, inilah yang akan kita luruskan. Bagaimana cara memimpin orang Minangkabau dengan mendahulukan. Itu makanya di Minangkabau itu ada basandi sarak basandi Kitabullah. Apa maksudnya ada basandi sarak basandi Kitabullah? Kita kembali ke jati diri orang Minang, segala sesuatu itu dibahas dengan baik, kemudian kita sesuaikan dengan nilai-nilai budaya kita yang ada. Insya Allah tidak ada orang Minang yang menolak pembangunan. Kalau misalnya Buya hari ini dengan Pak Mayaldi gagal menjalankan jalan tol siap di 2024, bukan berarti beliau gagal. Kita lah nanti yang akan membantu beliau untuk jalan tol ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian yang kedua, saya juga kalau tadi saya lihat Pak Yones Wempi mengatakan ya, bahwa itu tidak tanggung jawab gubernur, itu dibahas di pusat. Itu anggaran pusat dibahas di pusat, benar. Penentuan pemenang di pusat, benar. Tapi begitu itu proyek untuk Sumatera Barat, udah pasti itu melibatkan pemerintahan Sumatera Barat. Pertanyaannya, secakap dan semampu apakah eksekutif dan legislatif Sumatera Barat dalam menyelesaikan sebuah proyek yang diberikan oleh pemerintahan pusat? Dan terbukti hari ini kita gagal, bukan karena masyarakat Sumatera Barat tidak respect, tidak, salah itu Pak, karena tidak terjalin jembatan hati. Kita mengambil lahan orang tapi kita berlaku seperti raja. Orang Sumbar tidak suka dengan yang seperti itu, karena saya perempuan Minang juga Pak. Demikian saja.